Shalom, selamat pagi. Saya atas nama Florensa Melantri Baitanu, kelas 2A, semester 2, Prodi S1 Teologi. Saya membuat video ini dalam rangka mengerjakan tugas psikologi perkembangan dengan judul Perkembangan Anak dan Remaja serta implikasinya bagi pendidikan agama Kristen di konteks gereja. Kita akan masuk pada pembahasan materi. Pendidikan manusia sejak usia kanak-kanak merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi tugas bersama semua pihak, baik itu pihak keluarga, instansi agama, dan juga masyarakat. Pendidikan itu sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan juga berkesinambungan. Pendidikan juga mengarahkan manusia pada perubahan pola pikir, pengetahuan, dan perilaku manusia itu sendiri. Jadi, pendidikan tidak hanya menyangkut aspek kognitif saja, tetapi semua dimensi kehidupan manusia, baik itu kognitif, afektif, maupun konatif. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, maka pendidikan haruslah berangkat dari kebutuhan atau konteks nyata peserta didik termasuk psikologi perkembangan. Selain itu, perlu juga dilakukan needs assessment, yaitu pendataan kebutuhan peserta didik secara koheren. Setelah itu, barulah kita bisa merancang dan menetapkan kurikulum pembelajaran yang sesuai. Salah satu wujud dari needs assessment ini adalah dengan mengenal dan mendalami perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan yang dimaksudkan di sini ialah perkembangan fisik, perkembangan mental, perkembangan moral, emosional, dan juga iman. Pendidikan agama Kristen di setting gereja secara khusus yang diberikan kepada anak dan remaja tentunya harus memperhatikan aspek atau psikologi perkembangan anak dan juga remaja. Kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu pentingnya memahami perkembangan manusia. Manusia adalah insan yang mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupannya. Nah, perkembangan itu sendiri diartikan sebagai proses tertentu menuju ke depan dan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Nah, pada proses ini, seorang individu harus menyelesaikan tugas perkembangan pada setiap tingkat kategori usia tertentu. Pelaksanaan tugas itu juga harus sesuai dengan potensi pribadi individu tersebut. Misalnya, pada periode bayi dan anak, seorang individu belajar berjalan dan juga belajar bahasa. Lalu pada usia sekolah, ia belajar ketangkasan fisik dan sikap hidup sehat. Lalu pada usia remaja, ia belajar menerima keadaan jasmaniahnya dan seterusnya. Nah, untuk itu, psikologi perkembangan hadir serta berperan sebagai petunjuk dan pendukung keberhasilan perkembangan optimal peserta didik tersebut. Dengan memahami psikologi perkembangan, maka pendidik akan mampu menghadapi peserta didik secara benar dan juga tepat. Nah, begitu juga dengan pelayanan yang dilakukan oleh gereja harus berdasarkan kategori usia. Karena setiap kategori usia mencirikan perkembangan tertentu dari suatu individu dan juga individu yang lainnya. Pada materi selanjutnya, yaitu perkembangan anak dan juga remaja. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pelayanan yang dilakukan gereja harus mempertimbangkan kategori usia. Nah, perbedaan kategori usia ini menimbulkan juga perbedaan tugas-tugas perkembangan yang berujung kepada masalah, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda pula. Nah, secara khusus menyangkut perkembangan anak dan remaja. Nah, perlu kita sadari bahwa kategori ini pun memiliki sub-sub kategori. Artinya ialah usia anak bisa bervariasi dari bayi baru lahir, balita, sampai pada usia 12 tahun. Begitu juga dengan kategori remaja, yang terdiri dari remaja awal, yaitu usia 13 sampai 15 tahun, dan remaja akhir, yaitu usia 16 sampai 19 tahun. Nah, hal ini tentunya memberikan rintangan tersendiri kepada para pendidik, yaitu bagaimana memahami tiap kategori secara umum dan mempertimbangkan secara spesifik masing-masing subkategori. Seorang psikolog bernama Erik Erikson yang terkenal dengan pendekatan psikososial memusatkan pada akulturasi kematangan biologi dan psikologis dengan kehidupan sosial anak. Ia mengatakan bahwa anak tak hanya membawa masuk dunia luar melalui mulut, tetapi juga melalui mata dan indera-indera lainnya yang ada pada dirinya. Menyangkut perkembangan kognitif anak,
Jean Piaget membagi masa kanak-kanak menjadi masa infansi, masa prasekolah, masa anak-anak, dan juga masa remaja. Nah, baginya masing-masing tahap dicirikan oleh struktur kognitif yang mempengaruhi pemikiran anak. Piaget mengakui bahwa anak-anak melewati tahapan-tahapan perkembangan dengan kecepatan yang tidak sama. Lawrence Korbut secara khusus menyelidiki tentang perkembangan moral manusia. Ia memusatkan pada moral reasoning atau penalaran moral, yaitu menyangkut apa yang dipikirkan seorang individu tentang yang benar dan yang salah, baik dan buruk, dan lain sebagainya. Nah, melalui pemahaman dan teori para ahli ini, saya menyimpulkan bahwa usia anak-anak adalah masa yang sangat krusial atau penting. Nah, masa ini juga disebut sebagai masa emas atau golden age. Nah, berbeda dengan masa kanak-kanak, masa remaja adalah masa perkembangan yang unik dan kompleks. Secara fisik, remaja sedang mengalami pubertas atau akil balik. Tentunya, ini akan berpengaruh pada terbentuknya kesadaran baru tentang tubuh remaja tersebut. Secara kognitif, remaja berada dalam tahap operasi formal. Secara ego, ia berada dalam situasi ingin mencari identitas atau jati diri. Secara sosial, remaja akan diliputi oleh dorongan untuk mandiri. Menyangkut dimensi spiritual kehidupan remaja, harus disadari bahwa hal ini tidak dapat dipisahkan dari dimensi-dimensi lainnya. Ada beberapa hal penting yang harus dimengerti menyangkut dimensi spiritual remaja. Yang pertama, adanya keraguan dan ketidakpercayaan. Yang kedua, adanya komitmen dan kegagalan. Yang ketiga, iman diperhadapkan pada dunia yang real atau nyata. Yang keempat, adanya idealisme yang ekstrim. Kita masuk pada implikasi perkembangan anak dan remaja bagi pelaksanaan pendidikan agama Kristen di gereja. Dengan memahami perkembangan baik anak maupun remaja secara holistik, sangat diharapkan pelayan dan pendidik di gereja mampu mengaplikasikannya dengan baik. Artinya ialah pengetahuan akan perkembangan anak dan remaja secara holistik harus didukung dengan perilaku sebagai teladan yang diberikan oleh pelayan anak-anak dan remaja dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen di setting gereja. Seorang pelayan sekolah minggu yang melayani anak-anak harus mampu menerapkan metode dan media yang menarik, kreatif, dan relevan dengan usia perkembangan anak yang ia layani. Ada beberapa kualifikasi seorang pemimpin atau pelayan kategori remaja. Yang pertama, harus mampu mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan juga perasaan remaja. Yang kedua, harus menyukai remaja, sehingga ia mampu menempatkan dirinya sebagai seorang remaja dan menerima remaja apa adanya. Yang ketiga, harus memberikan waktu yang cukup bagi remaja, sehingga ia dapat mengenal mereka satu persatu. Dan yang paling penting ialah seorang pemimpin remaja harus mampu menjadi teladan atau model yang baik bagi remaja yang ia layani. Nah, teman-teman, memahami perkembangan anak dan remaja adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh para pelayan di gereja. Pelayan sebagai pendidik perlu memahami dan menyadari bahwa anak dan remaja harus mendengarkan Injil dengan cara yang relevan, sehingga pesan atau inti dari Injil itu dapat tersampaikan dengan baik dan anak-anak dapat mengerti apa yang disampaikan. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa kualitas gereja di masa yang akan datang sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak pada masa kini. Demikian penyampaian materi saya, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.